Halo semuanya, Aibik di sini dan ini adalah alur cerita film Parasite. Cerita ini berawal dari sebuah keluarga kecil yang tinggal di sebuah basement yang kecil. Keluarga ini terdiri dari 4 orang. Kim adalah seorang kepala keluarga tanpa pekerjaan. Jung Sok seorang ibu rumah tangga yang juga tanpa pekerjaan tetap. Anak wanita mereka bernama Ki Jong. Setelah tamat sekolah menengah, ia tidak kuliah dan harus menganggur karena orang tua mereka tidak mempunyai biaya. Dan anak laki-laki mereka bernama Ki Wo. Dia juga sama seperti kakaknya yang harus nyantai di rumah karena gak punya biaya untuk kuliah. Tapi walaupun demikian, kedua anak ini sangat patuh dan hormat sama orang tua mereka walaupun hidup dalam keadaan pas-pasan. Kebetulan ibu mereka mendapatkan sebuah pekerjaan dari sebuah toko pizza untuk menyiapkan kotak pesanan mereka. Pekerjaan itu mereka selesaikan bersama-sama. Tapi karena ayah mereka melakukan pekerjaannya asal-asalan, maka upah mereka dipotong 10% sama petugas yang datang ke sana. Pas lagi merayakan hasil pekerjaan hari itu, mereka kedatangan seorang tamu. Seorang pemuda bernama Min Hook, teman Ki Wo waktu sekolah dulu. Min adalah seorang guru private. Dia minta tolong pada Ki Wo untuk mengajar sekaligus menjaga muridnya yang bernama Da Hei. Sementara dia kuliah ke luar negeri. Rencananya sih mereka bakal pacaran setelah Min menyelesaikan kuliahnya. Ki Wo setuju. Dengan sebuah ijazah palsu yang dibuat oleh Ki Jong, dia berangkat ke rumah Da Hei sebagai seorang mahasiswa yang direkomendasikan oleh Min. Saat sampai di rumah Da Hei, Ki Wo sangat terpukau melihat keindahan rumahnya. Da Hei adalah anak orang kaya. Ki Wo disambut oleh seorang pembantu bernama Moon, dan dia diantar untuk bertemu dengan ibu Da Hei yang bernama Yeon. Dia nggak peduli sama ijazah Ki Wo. Selama itu adalah rekomendasi Min Hook, maka dia langsung diterima. Hari pertama dia ngajar, Yeon ingin menyaksikan secara langsung. Tapi karena Ki Wo berakting layaknya seorang mahasiswa sungguhan, maka Yeon puas dengan hasil kerjanya. Saat mau pulang dari sana, adik Da Hei yang bernama Da Song keluar dari kamarnya. Yeon menceritakan kepribadian Da Song sama Ki Wo sampai memperlihatkan lukisan yang dibuat sama Da Song. Yeon berkata kalau nggak ada guru seni yang betah buat ngajar Da Song karena anaknya sulit dikendalikan. Mendengar hal itu, Ki Wo teringat pada adiknya Ki Jong yang sedikit mengerti masalah seni. Ki Wo berkata kalau dia punya seorang kenalan yang ahli di bidang seni. Setelah sedikit promosi tentang kehebatan Ki Jong yang sebenarnya dia buat-buat, akhirnya Yeon tertarik untuk bertemu dengannya. Gak pakai lama, Ki Jong sampai di rumah itu. Ki Wo memperkenalkan mereka berdua. Da Hei ternyata tertarik dan suka sama Ki Wo. Dia merasa cemburu melihat kedekatan Ki Jong dan Ki Wo. Da Hei bertanya sama Ki Wo apa hubungan dia sama Ki Jong. Tapi Ki Wo juga memiliki perasaan sama Da Hei. Di sanalah hubungan mereka berawal. Ki Jong masuk ke kamar Da Song. Walaupun Yeon ngotot ingin melihat anaknya belajar, tapi Ki Jong bersikeras untuk ngasih tahu kalau dia gak ngajar di depan orang tua. Dia butuh privasi untuk mengajar. Yeon menunggu dengan gelisah, tapi nggak lama kemudian Ki Jong dan juga Da Song keluar. Sesi belajarnya udah selesai. Ki Jong mengarang sebuah penjelasan tentang seni dan menyampaikannya secara serius. Yeon yang sederhana langsung terpukau sama penjelasan Ki Jong dan percaya sama dia. Kebetulan ayah Da Song pulang saat itu. Dia berterima kasih sama Ki Jong dan meminta sopirnya untuk mengantar dia pulang. Di mobil, sopir itu sedikit memaksa untuk mengantar Ki Jong sampai ke rumahnya. Tapi dengan tegas, Ki Jong meminta untuk diturunkan di sebuah stasiun. Lalu Ki Jong terlihat seperti mendapat sebuah ide dan melepas celana dalamnya lalu meninggalkannya di mobil itu. Entah apa tujuannya. Pak Dong tanpa sengaja menemukan celana dalam Ki Jong yang tertinggal di dalam mobil itu. Dia berpikir kalau sopirnya melakukan hubungan sama seorang wanita di mobil itu dan ngasih tahu hal itu sama istrinya. Mereka beranggapan kalau sopir itu adalah seorang pria mesum yang menggunakan mobil majikannya untuk berbuat mesum. Dong meminta istrinya untuk memecat sopir itu secara halus tanpa menyampaikan hal yang mereka pikirkan. Yeon bertanya sama Ki Jong gimana penilaian dia terhadap sopir itu.
Dia berkata kalau sopir itu sempat sedikit memaksanya untuk mengantar sampai ke rumah, tapi nggak jadi karena Ki Jung menolak. Hal itu membuat Yeon semakin yakin sama prasangka suaminya. Ternyata itu semua adalah rencana Ki Jung agar ayahnya mendapatkan posisi sebagai sopir di rumah itu. Dia merekomendasikan seorang sopir senior bernama Kim yang udah dia kenal sejak kecil. Yeon tertarik dengan perkataannya dan ingin bertemu dengan Tuan Kim. Kim menemui Pak Dong di kantornya dan langsung menjadi sopir pribadinya sejak saat itu. Sekarang mereka melanjutkan rencana untuk menyingkirkan pembantu rumah itu agar ibu mereka dapat bekerja di sana. Secara nggak sengaja, Dahae cerita sama Kiwo kalau di rumah itu dilarang makan buah persik. Hal itu disebabkan karena pembantu mereka, Moon, alergi akut dengan buah itu. Mereka mulai mengatur rencana. Kiwo menabur serbuk buah persik secara diam-diam di kepala pembantu itu. Saat dia berobat ke rumah sakit, Kim mengambil foto selfie dengan posisi Moon terlihat di belakangnya. Kim mencari kesempatan untuk melakukan rencananya. Saat mengantar Yeon belanja, Kim memperlihatkan foto itu sama Yeon dan ngasih tahu kalau dia nggak sengaja nguping kalau pembantu itu menderita penyakit TBC. Yeon nggak percaya dengan hal itu. Tapi saat hampir sampai di rumah, Ki Jung menabur kembali serbuk buah persik di kepala pembantu itu. Alhasil sesuai dengan rencana mereka. Saat sampai di rumah, Yeon menyaksikan Moon lagi batuk akut. Ditambah Kim memperlihatkan tisu bekas Moon yang udah dikasih saus sama dia. Yeon terpaksa memecat pembantu terbaik yang selama ini sudah tinggal di rumah itu bahkan sebelum mereka pindah ke sana. Dengan kata lain, Moon sudah bekerja di rumah itu dengan majikan lamanya dan tetap menjadi pembantu di sana saat Dong dan Yeon pindah ke rumah itu. Saat di perjalanan pulang, Dong bercerita pada sopirnya, Kim, kalau dia sangat suka dengan kinerja Moon selama ini. Mereka juga harus mencari pembantu baru karena menurut Dong, istrinya nggak bisa mengurus rumah itu dengan baik. Melihat itu adalah kesempatan yang tepat, Kim memberikan sebuah kartu nama pada Dong. Itu adalah perusahaan tempat mencari pembantu terbaik yang sudah berpengalaman. Yeon menghubungi nomor di kartu itu yang mengarah ke ponsel Ki Jung. Sehingga mulai saat itu ibunya Jung Sok resmi menjadi pembantu di rumah itu. Sekarang rencana mereka berhasil. Mereka semua mendapatkan pekerjaan. Ditambah tempat kerja mereka adalah rumah yang sama. Dong merencanakan sebuah kemah yang dilakukan untuk merayakan hari ulang tahun anaknya, Dasong. Saat itulah Kim beserta istri dan kedua anaknya bersantai di rumah mewah itu. Mereka mencoba merasakan bagaimana rasanya menjadi orang kaya. Mereka menikmati kebersamaan keluarga dan berpesta untuk merayakan kesuksesan keluarga mereka. Di tengah kehangatan itu, tiba-tiba bel rumah itu berbunyi. Itu adalah Moon yang kembali ke sana karena dia telah meninggalkan sesuatu di ruang basement. Akhirnya, Jung Sok mengizinkan Moon masuk ke dalam. Moon segera menuju ruang basement. Dia berusaha membuka sebuah pintu rahasia yang ternyata di sana ada seorang pria yang merupakan suami Moon. Dia telah hidup di sana bahkan sebelum keluarga Dong tinggal di tempat itu. Mereka telah terlilit hutang pada rentenir dan sudah dikejar selama 4 tahun terakhir, sehingga mereka nggak punya pilihan lain. Moon meminta pada Jung Sok untuk membantu memberikan makanan pada suaminya setiap 2 kali seminggu dengan imbalan uang yang dia tawarkan. Namun Jung Sok menolaknya dan akan melaporkan mereka pada polisi. Tapi di tengah percakapan itu, Kiwo, Ki Jung, dan Kim yang sedang menguping terjatuh secara bersamaan dari tangga. Melihat hal itu, Moon sadar dengan kejanggalan itu dan sempat mengabadikan momen tersebut. Moon mengancam akan mengirimkan video itu pada Yeon agar Kim sekeluarga ketahuan telah menipu mereka. Kim berusaha menghentikannya sehingga mereka berkelahi memperebutkan HP tersebut. Tentu aja 4 lawan 2, Moon dan suaminya kalah. Tiba-tiba telepon berbunyi. Dong sekeluarga sedang dalam perjalanan pulang karena acara kemah mereka berantakan akibat sungai yang meluap. Mereka mengikat Moon dan suaminya dan membawanya ke basement. Dan saat Yeon sampai di rumah, Moon berusaha untuk keluar dari basement, namun digagalkan Jung Sok sehingga ia jatuh dari tangga dan sekarat. Saat situasi mulai tenang pada malam itu, mereka semua pun akhirnya pergi dari rumah itu. Tapi saat sampai di rumah mereka terendam banjir sehingga mereka harus tidur di tempat evakuasi. Paginya, Ki Jung mendapatkan telepon dari Yeon yang mengundangnya karena mereka akan mengadakan pesta ulang tahun sebagai pengganti kemah yang menyedihkan.
Begitu juga dengan Kiwo yang mendapat undangan dari Dahei dan Kim yang diundang oleh Dong. Mereka berencana untuk mengajak Moon berdamai untuk menyelesaikan masalah itu. Kiwo masuk ke basement dan mencari Moon, namun ia dipukul oleh suami Moon yang bernama Geun hingga bersimbah darah. Geun ingin membalas dendam pada keluarga Kim karena Moon telah tewas setelah kejadian sebelumnya. Geun mengambil sebuah pisau dan masuk ke tengah pesta ulang tahun yang sedang ramai pengunjung. Dia mengejar Kijung yang sedang membawa kue dan menusuk dadanya. Dasong yang melihat hal itu langsung jatuh pingsan. Kim mengejar putrinya dan menekan lukanya untuk menghentikan pendarahan. Jungsok berkelahi dengan Geun hingga akhirnya dia dapat mengalahkannya dengan sebuah tusukan. Dong panik melihat Dasong yang pingsan. Dia meminta Kim untuk mengambil mobil. Kim hanya terdiam bingung. Dia melihat Kiwo yang udah pingsan sedang digendong oleh Dahei. Kim tiba-tiba marah saat melihat Pak Dong menutup hidungnya saat mendekati mayat Geun untuk mengambil kunci mobil. Dia mengejar Dong dan menusuknya tepat di bagian dadanya. Setelah itu dia lari dari tempat itu dan menghilang bagaikan ditelan bumi. Kijung, Geun, dan Dong tewas di tempat itu. Kiwo berhasil selamat setelah menjalani sebuah operasi geger otak. Dia dan ibunya disidang atas tuduhan penipuan, namun karena gak ada kerugian yang dia akibatkan, maka mereka gak ditahan. Satu-satunya orang yang masih dicari oleh polisi adalah Kim yang masih menghilang bagaikan ditelan bumi. Kiwo terus mencari keberadaan ayahnya. Suatu sore dia mengamati rumah tempat kejadian dan melihat lampu di rumah itu berkedip-kedip sendiri. Setelah diamati, itu adalah sebuah pesan. Dengan menggunakan sandi Morse, dia menerjemahkan arti kedipan lampu itu. Ternyata itu adalah pesan dari ayahnya, Kim, yang sedang berada di basement rumah itu. Setelah dia membunuh Pak Dong, Kim gak tahu harus pergi kemana. Karena itu dia bersembunyi di dalam basement rumah itu agar dia gak ditangkap. Sejak saat itu, Kiwo berencana untuk mengumpulkan uang dan membeli rumah itu agar dapat kembali bertemu dengan ayahnya. Oke semuanya, sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Jangan lupa buat nyalain loncengnya agar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.